Dan pemirsa, seperti apa investigasi yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI terkait dengan kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang melibatkan terduga anak berkonflik dengan hukum? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Margaret Aliatul Maimunah. Selamat sore Bu Margaret. Selamat sore, Mbak Marcel. Baik, Bu Margaret, dari investigasi KPAI sejauh ini, apakah sudah bisa dipastikan bullying ini menjadi motif di balik peristiwa ledakan di SMA 72? Eh, Hari ini ada salah satu komisioner KPAI yang sudah melakukan kunjungan pengawasan di sekolah, termasuk juga ikut rakor ya dengan beberapa pihak tadi. Eh, sudah mendapatkan info, Mbak, dari hasil kunjungan pengawasan ini tadi bahwa memang sepertinya ada dugaan salah satu motif ya. Saya mengatakan salah satu motif karena ini tentu tidak menjadi satu-satunya, kira-kira begitu. Salah satu motifnya adalah yang bersangkutan pernah mengalami perundungan oleh teman-temannya di sekolah dan kemudian tentu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Reza bahwa perundungan ini kan pasti pasti selalu meninggalkan dampak ya kepada yang bersangkutan. Dampak yang tidak hanya luka fisik tetapi yang tidak kalah dampak yang luar biasa adalah dampak psikologis gitu. Nah, anak-anak korban bully ini itu karena biasanya pelaku bullyingnya itu kan rame-rame sehingga kemudian anak-anak ini pada saat terjadinya bully itu tidak berani melakukan pembalasan secara langsung, tetapi bukan berarti kemudian kemudian dia itu menjadi seperti tampak seseorang yang lemah gitu ya, tapi dia seperti mengumpulkan apa ya rasa marahnya, kemudian rasa kepingin membalas itu kan semakin bertumpuk-tumpuk karena biasanya bully juga terjadi berkali-kali ya Mbak ya. Jadi sehingga kemudian ini bertumpuk, kemudian ya sangat mungkin anak kemudian melakukan aksi balas dengan kejadian atau peristiwa yang lebih besar gitu ya kekerasannya gitu. Dan hari ini bisa jadi kemungkinan eh, peristiwa yang terjadi itu adalah akibat dari dia pernah menjadi korban bully. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini mungkin bukan satu-satunya karena tentu juga kita bagaimana pola pengasuhan di keluarga di rumah itu kan juga tentu menjadi juga salah satu yang bisa menjadi motivasi juga gitu. Kalau pada anak korban bully dengan pola komunikasi yang efektif dengan orang tua dan keluarga di rumah, mungkin ini bisa menjadi peredam atau bisa menjadi semacam tempat dia merasakan atau mendapatkan kenyamanan dan perlindungan dengan keluarga di rumah. Tetapi kalau kemudian pola komunikasi tidak cukup efektif untuk menjadi tempat bersandar anak di rumah, tentu ini juga menjadi tambahan problem karena kemudian si anak akan padahal selain komunikasi itu memang korban bully ini biasanya adalah orang yang sulit untuk melaporkan, Mbak. Apalagi kalau ada Baik. ancaman-ancaman gitu ya dari pelaku-pelaku bully. Jadi dia tentu akan sulit untuk melaporkan, baik kepada guru ataupun orang tua. Nah, ketika kemudian komunikasinya nggak baik dengan orang tua, ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang nambah-nambahin gitu ya. Nah, pada Mhm. kasus ini, faktor lain juga yang menurut saya menjadi motivasi adalah konten, Mbak. Karena yang bersangkutan terlihat dari beberapa tulisan yang ada di senjata mainan yang ditemukan, itu kan ada beberapa konten-konten yang dia sempat atau katakanlah yang menjadi inspirasi si anak untuk melakukan praktek atau tindakan kekerasan yang mirip atau serupa dengan beberapa konten yang dia tulis di senjata mainan yang dia temukan. Baik. Informasi yang kami terima dari rekan di lapangan bahwa saat ini memang terduga pelaku masih dalam perawatan, tapi kondisinya ini sudah sadar, Bu Margaret. Bagaimana pantauan dari KPAI sejauh ini? Apakah terduga pelaku sudah bisa dimintai keterangan? Memang terduga pelaku itu kemarin kan sempat kritis ya, sehingga kemudian langsung dilakukan tindakan operasi di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan alhamdulillah kondisinya memang pada saat hari Sabtu kemarin saya membersamai Pak Kapolri untuk visit ke sana dalam kondisi yang membaik, tetapi saya kira masih harus dalam proses penyembuhan beberapa luka fisik ya saya kira ya, dan ini
tentu butuh waktu dan dengan kondisi yang seperti itu saya kira masih belum saat yang tepat nih untuk melakukan penggalian informasi kepada anak, tetapi justru kita harus mensupport supaya anak-anak tidak hanya anak terduga pelaku, tetapi anak-anak yang masih mengalami luka fisik yang masih dirawat di rumah sakit itu tentu mendapatkan pemulihan fisiknya segera oleh penanganan medis di 3 rumah sakit ya gitu. Baik, Bu Margaret tadi sempat menyebutkan juga bahwa ada dugaan motif lain ini yang terlihat dari adanya konten-konten yang dikonsumsi oleh terduga pelaku dari media sosial. Mungkin bisa dijelaskan Bu Margaret, konten seperti apa yang dimaksud oleh KPAI dan apakah ini semakin sudah memasuki hari ketiga ya, proses investigasi ini semakin terang apa yang menjadi motifnya? Saya kira kalau untuk pendalaman lebih lanjut ya terkait dengan motif ini, tentu ini kan menjadi wilayah kewenangannya kepolisian ya. Tetapi juga meskipun sudah 3 hari, saya kira masih butuh beberapa pendalaman, butuh waktu untuk melakukan beberapa pendalaman, misalnya terkait dengan apakah yang bersangkutan ini misalnya eh, ada kelompok di belakang layar si anak ini, misalnya terduga pelaku bersalah ini misalnya, atau mungkin atau mungkin ada yang melakukan remote misalnya atau lain sebagainya, tentu kan butuh pendalaman nih di sini. Tetapi dari temuan senjata mainan yang ditemukan itu kan ada beberapa tulisan-tulisan ya yang ketika kemudian itu dikaji dan dianalisa lebih dalam, ternyata itu adalah tulisan-tulisan yang berisi tentang berbagai peristiwa kekerasan yang pernah terjadi di luar negeri, Mbak. Misalnya ada dia menulis salah seorang pelaku penembakan di masjid di Selandia Baru pada tahun 2019, itu ditulis nama dan tahun di situ ya kalau nggak salah. Nah, itu salah satu pelaku penembakan di masjid di Selandia Baru tahun 2019. Kemudian dia juga menulis misalnya ada upaya perlawanan peristiwa tindakan kekerasan yang menunjukkan perlawanan dari Indian kulit hitam kepada kulit putih itu. Nah, itu kan juga ada beberapa di-spill di situ beberapa peristiwa-peristiwa kekerasan dari luar negeri gitu ya. Nah, ini tentu kan tidak mungkin kalau tidak didapatkan informasi ini dari media sosial gitu ya. Nah, ketika anak menjadi korban perundungan, tentu ketika dia ingin mencatat rasa marahnya, mencatat ingin membalas misalnya ya, tentu kan dia akan mengakses beberapa konten-konten yang mendukung pikirannya, kira-kira begitu. Mungkin karena dia dia mengumpulkan keberaniannya dengan mencari inspirasi dari berbagai peristiwa yang dia tulis di dalam senjata ya mainan yang ditemukan di lokasi ya gitu. Dan ketika ini ditulis, ini kan selalu mengingatkan kepada dia bahwa akan membuat yang semacam ini sebagai bentuk perlawanan. Kemudian karena ditulis ya akan tertanam terus sehingga akan terus memotivasi, kemudian mengingatkan misalnya kapan akan melakukan perencanaan untuk si ini dan lain sebagainya gitu. Ya, Bu Margaret, dalam kasus ini baik terduga pelaku, korban, bahkan juga saksi, ini kan mayoritasnya masih usia anak. Artinya butuh ada pendekatan secara khusus. Nah, apa yang perlu betul-betul diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyelidikannya, Bu Margaret? Ya, karena memang betul Mbak, hampir semua ini masuk usia anak gitu ya. Karena mereka belum berusia 18 tahun gitu. Meskipun saya kemarin baca juga data di rumah sakit ada beberapa yang sudah 18 gitu ya. Nah, pada anak-anak yang tentu belum berusia 18 tahun ini tentu dibutuhkan pendekatan sesuai dengan pendekatan yang yang menjadi amanah dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi kalau misalnya pada kaitannya dengan upaya pemenuhan anak korban gitu ya, saat ini tentu selain mereka mendapatkan pelayanan medis pada yang luka-luka,
kan kemarin tercatat 96 anak yang luka-luka, tentu ini harus dipastikan mendapat pelayanan atau penanganan medis. Dan itu sudah dilakukan ya Mbak oleh beberapa layanan medis 5 tempat gitu ya, bahwa tersisa sekitar 29 anak yang saat ini masih dirawat gitu. Nah, kemudian selain pelayanan medis ini, penanganan medis ini, tentu anak-anak ini pasti mengalami trauma. Maka pemberian penanganan psikologis kepada anak-anak ini itu juga menjadi hal yang sangat-sangat diperlukan kepada tidak hanya 96 anak yang mengalami luka ya Mbak, yang diberikan pendampingan psikologis. Anak terduga pelaku juga mesti mendapatkan penanganan psikologis, pendampingan psikologis, termasuk anak-anak yang kemarin berada di lokasi, karena kebetulan ini kan di dekat masjid ya, pada saat mau sholat Jumat. Jadi yang memang mengalami luka fisik itu adalah anak-anak cowok. Tetapi kan juga pada saat pada saat berada di sekolah, aktivitas di sekolah, tentu kan juga ada banyak anak perempuan. Jadi siapapun yang memang ada di lokasi pada saat itu sangat mungkin mengalami trauma sehingga membutuhkan untuk pendampingan psikologis. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan gitu ya, Bapak Ibu guru termasuk juga orang tua dari siswa-siswa ini juga perlu mendapatkan pendampingan psikologis. Baik, jadi fokus pemulihan dan juga pendampingan ke depannya selain dari pengusutan kasusnya itu sendiri. Bu Margaret, ini juga terkait dengan bagaimana regulasi yang sudah dimiliki oleh Indonesia dalam mengatasi perundungan, misalnya dari peraturan Kementerian Dikdasmen yang memang sudah ada fokus untuk mencegah perundungan. Tapi bagaimana implementasinya ke depan? Ini apakah butuh penguatan, butuh lebih bisa mencegah terjadinya kasus serupa? Ya, saya kira kasus ini memang menjadi alarm dan menjadikan kita semuanya harus memiliki atensi ya terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan. Dan betul ya tadi disampaikan oleh Mbak Marcel bahwa kita sebenarnya kalau bicara aturan terkait dengan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan itu kan sudah ada ya Mbak. Berbagai bentuk kekerasan ini salah satunya berarti adalah bully gitu kan. Di Undang-Undang Perlindungan Anak ada. Kemudian di peraturan yang dari Kementerian Dikdasmen ada. Jadi apalagi kemudian sebenarnya kan ada ya program penerapan sekolah ramah anak atau kemudian ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Itu kan harusnya dengan adanya kebijakan-kebijakan ini itu seharusnya sudah bisa diimplementasikan di seluruh satuan pendidikan, baik yang berada di lingkungan di bawah Kemenak maupun di bawah Kemendikdasmen. Tapi saya rasa ya, dalam beberapa pengawasan KPAI memang kami menemukan masih banyak satuan pendidikan yang belum mengimplementasikan terkait dengan sekolah ramah anak atau mungkin tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, sehingga menurut saya betul banget Mbak Marcel memang harus diperkuat nih implementasinya di sekolah. Karena beberapa juga kasus dilaporkan ke KPA ini terkait dengan bully, padahal kalau misalnya implementasi dari TPPK dan juga implementasi dari sekolah ramah anak itu diterapkan betul-betul di sekolah, harusnya itu sudah bisa ditangani karena sudah ada tim untuk yang melakukan penanganan terkait dengan berbagai kasus kekerasan di satuan pendidikan. Baik, terima kasih Bu Margaret Aliatul Maimunah, Ketua KPAI sudah memberikan perkembangan terkini terkait dengan investigasi dan juga imbauan untuk mencegah kasus serupa ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bu Margaret, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.